Halo sahabat kecil dan sahabat besar yang sedang bersiap untuk tidur. Bayangkan jika suatu malam kamu menemukan sebuah jam tua di loteng rumahmu. Jam itu berdetak pelan, tapi setiap detiknya terasa aneh, seolah menyimpan rahasia besar. Dan apa jadinya kalau jam itu bisa membawamu berjalan melintasi waktu? Nah, sebelum kita mulai kisah menegangkan sekaligus penuh keajaiban ini, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada teman-temanmu, supaya makin banyak orang yang bisa ikut mendengar dongeng seru sebelum tidur. Siap? Yuk kita mulai petualangan malam ini, dalam kisah berjudul, Rahasia Jam Waktu. Bagian 1, Loteng Misterius. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang anak bernama Arka. Usianya baru 11 tahun, penuh rasa ingin tahu, dan seringkali senang membongkar barang-barang lama milik kakeknya. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan petir sesekali menyambar langit, Arka naik ke loteng rumah peninggalan kakeknya. Loteng itu penuh debu, dipenuhi kotak kayu, buku-buku tua, dan benda-benda antik yang seolah menyimpan kisah masa lalu. Arka menyalakan senter kecilnya, matanya mencari-cari sesuatu yang menarik. Hingga pandangannya berhenti pada sebuah jam dinding tua. Bentuknya bulat besar, terbuat dari kayu coklat tua dengan ukiran halus di pinggirnya. Jarumnya bergerak sangat lambat, seperti hampir berhenti. Tetapi suara detaknya, tik-tok, tik-tok, terdengar jelas dan anehnya, membuat bulu kuduk Arka merinding. Jam ini sepertinya bukan jam biasa, gumam Arka. Ia mengusap permukaan jam yang penuh debu, lalu menemukan ukiran kecil di bawahnya. Tertulis dalam huruf tua. Waktu bukanlah garis, melainkan pintu. Arka mengernyit bingung. Ia menekan ukiran itu dengan jarinya, dan tiba-tiba, jam bergetar. Jarum jam bergerak cepat, mutar balik ke arah yang tidak biasa. Tiba-tiba cahaya biru terang keluar dari tengah jam, menyilaukan mata Arka. Sebelum ia sempat berteriak, tubuhnya tersedot masuk ke dalam pusaran cahaya. Bagian 2, Negeri di Balik Detik. Ketika membuka mata, Arka mendapati dirinya berada di sebuah tempat asing. Langitnya berwarna keemasan, pepohonan bersinar seperti kristal, dan burung-burung bercahaya beterbangan dengan sayap transparan. Di mana aku? Bisiknya. Sebuah suara berat namun lembut terdengar dari belakang. Selamat datang, penjaga waktu muda. Arka menoleh. Seorang pria berjubah panjang berwarna perak berdiri di hadapannya. Rambutnya putih berkilau, matanya seperti memantulkan bintang. Di tangannya, ia memegang tongkat dengan jam pasir kecil di ujungnya. Aku adalah Mestreon, penjaga waktu tertua, kata pria itu. Dan kau, anak muda, telah memanggil jam rahasia yang diwariskan keluargamu. Itu bukan kebetulan. Kau terpilih. Arka ternganga. Terpilih? Untuk apa? Mestreon tersenyum tipis. Jam yang kau temukan adalah jam waktu, benda yang bisa membuka pintu ke masa lalu dan masa depan. Tapi jam itu kini dalam bahaya, karena seorang penguasa gelap bernama Lord Dross ingin menguasainya. Jika ia berhasil, dunia ini akan hancur. Kau harus membantu menjaganya. Arka bergetar. Ia hanyalah anak biasa. Bagaimana mungkin ia bisa melawan penguasa gelap? Namun sesuatu dalam hatinya berbisik, mungkin inilah petualangan yang selama ini ia impikan. Mestreon kemudian memberi Arka sebuah benda kecil berbentuk kunci jam berwarna emas. Dengan ini, kau bisa mengendalikan jam waktu. Tapi hati-hati, setiap perjalanan memiliki risiko. Kau bisa terjebak, atau bahkan, hilang. Arka menggenggam kunci itu erat-erat. Walaupun takut, rasa penasarannya jauh lebih besar. Aku akan coba. Tapi bagaimana caranya memulainya? Mestreon menunjuk sebuah gerbang cahaya di kejauhan. Masuklah. Itu akan membawamu ke masa lalu, ke awal mula jam itu dibuat. Di sana kau akan menemukan kebenaran, dan juga tantangan pertamamu. Arka menelan ludah. Lalu dengan langkah pelan tapi mantap, ia melangkah masuk ke dalam gerbang bercahaya itu. Bagian 3, Rahasia Masa Lalu. Arka terlempar ke sebuah kota kuno dengan jalan berbatu, rumah-rumah dari kayu, dan orang-orang berpakaian abad pertengahan. Suara pedagang yang menawarkan barang terdengar di sepanjang pasar. Ia berjalan pelan, mencoba tidak mencolok. Tapi matanya segera menangkap sesuatu, sebuah bengkel tua dengan papan bertuliskan,
pembuat jam Maestro Aldren. Naluri Arka mengatakan bahwa ia harus masuk ke sana. Di dalam, ia menemukan seorang lelaki tua berambut abu-abu yang sedang memperbaiki roda jam raksasa. Wajahnya bijak namun penuh kekhawatiran. "Aku tahu kau akan datang," kata lelaki itu tiba-tiba tanpa menoleh. Arka kaget. "Kau tahu aku?" "Aku adalah pembuat pertama jam waktu. Namaku Aldren. Dan aku sudah lama menunggu seseorang dari masa depan datang menemuiku." Arka melangkah lebih dekat. "Kenapa kau membuat jam itu?" Aldren berhenti bekerja, lalu menatap Arka dengan mata sedih. "Dulu aku hanya ingin menciptakan jam yang bisa menyatukan waktu, agar orang-orang tidak menyesal dan bisa memperbaiki kesalahan mereka. Tapi ternyata, kekuatan besar selalu mengundang kegelapan. Lord Drosk, muridku sendiri, mengkhianatiku dan ingin merebut jam itu untuk menguasai dunia. Aku berhasil menyembunyikan jamnya, tapi aku tidak bisa mengalahkan Drosk sendirian." Arka mendengarkan dengan tegang. "Jadi aku yang harus melanjutkannya?" Aldren mengangguk. "Kau adalah keturunan dari penjaga yang kupercayai dulu. Itulah sebabnya jam itu bereaksi padamu." Namun tiba-tiba, pintu bengkel terbuka keras. Seorang pria tinggi berjubah hitam masuk, dengan mata merah menyala. Dialah Lord Drosk. "Jadi, inilah anak yang katanya akan jadi penjaga waktu," suaranya menggelegar. "Hanya bocah kecil. Mudah sekali menghancurkannya." Arka gemetar, tapi Aldren berdiri di depannya. "Selama aku masih hidup, kau tak akan bisa menyentuhnya, Drosk." Pertarungan sihir pun pecah di dalam bengkel itu. Api dan cahaya saling berbenturan, membuat bangunan berguncang. Arka tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia menggenggam kunci emasnya, lalu tiba-tiba cahaya keluar dari kunci itu, membentuk sebuah perisai yang melindunginya dan Aldren. Lord Drosk menyipitkan mata. "Menarik." Sang pewaris sudah mulai memahami kekuatan jam. Lalu ia tertawa gelap, dan menghilang dalam asap hitam. Arka masih terengah-engah. Ia sadar, ini baru permulaan. Bagian 4, pertarungan akhir di Menara Waktu. Setelah peristiwa itu, Arka dan Aldren bergegas menuju sebuah menara tinggi di tengah kota, dikenal sebagai Menara Waktu. Di sanalah inti kekuatan jam waktu disimpan. Namun menara itu kini dikuasai pasukan bayangan Lord Drosk. Jalan menuju puncak penuh jebakan dan rintangan. Arka harus menggunakan kecerdikannya, melompati roda gigi raksasa yang berputar, memecahkan teka-teki cahaya di pintu besi, hingga menghindari bayangan yang bisa menyerap energi hidup. Setiap langkah membuatnya semakin berani. Ia mulai memahami bahwa jam waktu bukan hanya alat, tapi juga ujian bagi hatinya. Akhirnya, ia sampai di puncak menara. Di sana, Lord Drosk sudah menunggu, memegang jam waktu yang kini berputar liar. "Dengan ini, aku akan menghapus masa lalu dan menciptakan dunia baru sesuai keinginanku," teriak Drosk. Arka berdiri tegak. "Tidak. Waktu bukan milikmu. Waktu milik semua orang." Pertarungan besar pun terjadi. Cahaya emas dari kunci Arka beradu dengan kegelapan Drosk. Setiap detik terasa seperti perang antara harapan dan putus asa. Saat hampir kalah, Arka teringat kata-kata Mestreon, "Waktu bukanlah garis, melainkan pintu." Ia lalu menancapkan kunci emas ke jam waktu. Seketika, jam itu terbuka, menciptakan pusaran cahaya yang menelan Drosk. Suara teriakannya memudar, hingga akhirnya hilang. Jam waktu berhenti berputar, lalu perlahan menjadi tenang kembali. Aldren tersenyum lega. "Kau berhasil, Arka. Kau telah menjaga waktu." Arka tersenyum kecil, walau tubuhnya lelah. "Aku hanyalah anak biasa, tapi ternyata, keberanian bisa mengalahkan ketakutan." Bagian 5, kembali ke rumah. Cahaya menelan Arka sekali lagi. Ia terbangun di loteng rumahnya, dengan jam tua itu tergantung diam di dinding. Semua tampak normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di tangannya masih ada kunci emas kecil itu. Arka tersenyum. Ia tahu bahwa semua yang dialaminya nyata. Sejak hari itu, Arka tidak lagi sekadar anak yang penasaran. Ia menjadi penjaga rahasia besar, yang tahu bahwa waktu bukan hanya sekadar detik dan menit, melainkan sebuah keajaiban yang harus dijaga. Penutup. Dan begitulah, sahabat kecil,
Petualangan Arka bersama rahasia jam waktu. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keberanian bisa ditemukan bahkan dalam diri yang paling kecil, dan bahwa setiap detik waktu yang kita miliki adalah hadiah berharga. Jangan lupa, kalau kamu suka cerita ini, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan agar makin banyak teman bisa mendengar dongeng sebelum tidur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam, dan mimpi indah.